Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam situasi dan suasana yang berbeda. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat dan selalu dalam bimbingan petunjuk Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Gantungkanlah semua urusan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita gantungkan urusan, persoalan dan permasalahan kita selain kepada Allah, siap-siaplah untuk kecewa. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa mensikapi itu semua? Pertama, ungkapkan di hati kita kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Pasrahkan, tawakalkan hati dan diri kita hanya kepada Allah. Yakinkan Allah tempat kita bergantung. Allah tempat kita memohon pertolongan terhadap persoalan-persoalan yang kita hadapi. Boleh kita cinta terhadap selain Allah, boleh. Tapi sekedarnya saja. Kalau kita cinta kepada selain Allah di atas segala-galanya, siap-siap kita untuk kecewa. Rasulullah pernah berpesan, bahkan juga di dalam kalimat-kalimat thayyibah, syair-syair Arabi pernah diungkapkan oleh para ulama. Kata beliau, ahbib habibaka haunama asa ayakuna bagidoka yaumamma. Cintailah orang yang kamu cintai seala kadarnya saja. Karena boleh jadi orang yang kamu cintai itu suatu saat dia menjadi orang yang paling kamu benci. Begitupun sebaliknya, kalau kita membenci sesuatu selain Allah, benci seala kadarnya saja. Karena kalau kita benci yang terlalu, pasti juga kita akan merasakan kekecewaan. Hal ini sesuai juga dengan ungkapan syair Arabi mengatakan bahwa abagid bagidoka haunama asa ayakuna habibaka yaumamma. Bencilah orang yang kamu benci seala kadarnya saja. Karena boleh jadi nanti orang yang kamu benci itu suatu saat menjadi orang yang engkau cintai. Subhanallah. Ternyata betul sekali kalimat itu. Oleh karena itu, kalau kita ingin sukses, ingin bahagia, gantungkanlah segala persoalan hanya kepada Allah jika kita tidak ingin kecewa. Bagaimana caranya? Cara yang pertama, berdoa. Ini doa harus senantiasa kita lantunkan dalam diri kita setiap saat. Bukan setiap kita habis sholat buat yang muslim, atau setelah ibadah bagi teman-teman kita yang beragama Nasrani. Berdoa bagi kita sebagai seseorang yang baik di mata Tuhan, selalu berdoa dalam setiap keadaan. Inilah cara kita menjalin kedekatan emosional, kedekatan diri sebagai orang-orang yang beriman dan bertakwa. Termasuk anak-anak kita latih untuk selalu dekat dengan Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Walaupun kita berbeda generasi, kalau anak-anak kita sudah kita bentengi kedekatan dengan Tuhan, insya Allah dia akan terhindar dari hal-hal yang negatif. Ketika dia kecewa, insya Allah dia tidak akan merusak dirinya. Karena ketika dia kecewa dengan hal yang di luar nalar dia, karena dia yakin yang besar hanyalah Allah, karena dia dekat dengan Tuhan, pasti anak kita akan kembali ke jalan yang lurus. Yang kedua, perbanyak amal ibadah, amal saleh. Berbuat baik, jangan pernah berhenti. Inilah cara-cara kita menggantungkan kepada Sang Pencipta, kepada Tuhan, kepada Allah. Yang kedua adalah bagaimana kita selalu melakukan amal-amal ibadah atau amal saleh. Yang ketiga, yakini Asmaul Husna. Ada nama Allah yang 99 itu, salah satunya adalah As-Somad. Allah tempat bergantung.
Allah tempat kita meminta. Nah, hanya kepada Allah lah kita bergantung, jangan kepada yang lain. Untuk itu, kalau kita bergantung kepada Allah, insya Allah bahagia. Ada hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, apabila kita ingin bahagia dunia, bahagia akhirat, salah satunya dari 3 itu, yang pertama adalah apa? Kata Rasul, ayakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Orang yang bisa bahagia dunia, bahagia akhirat, dia bisa merasakan manisnya, lezatnya nilai keimanan yang dia bina selama ini apabila dia mencintai Allah dan mencintai Rasulullah di atas segala-galanya. Jelas sudah, apabila kita ingin sukses, ingin bahagia, cintai Allah dan Rasulnya segala-galanya, cintai yang selain Allah dan Rasulnya itu seala kadarnya saja. Insya Allah kita sukses dunia dan sukses nanti kelak di akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.